Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada materi tentang efisien frontier, ya, dimana kita akan fokus kepada beberapa jenis investasi yang dikatakan efisien gitu ya. Jadi nanti akan terbentuk garis atau titik-titik investasi yang bisa dikatakan efisien, yang bisa menjadi preferensi dari seorang investor. Nah, sebelum kita lebih jauh ke materi, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami bersama ya. Yang pertama adalah kita akan mendengar nanti istilah namanya alfa. Ya, alfa dalam hal ini merupakan selisih ya antara hasil atau return ya. Jadi hasil yang memang diterima dengan hasil yang diharapkan ya. Jadi harapan yang diharapkan oleh seorang investor tersebut ya berdasarkan tingkat hasil dari pasar. Jadi ketika kita ingin melihat apakah harapan kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita terima, maka kita bisa membandingkannya dengan hasil dari pasar. Nah, alfa dalam hal ini adalah ukuran kemampuan seorang manajer investasi ya untuk outperform atau mengalahkan pasar. Jadi kalau kita mau melihat apakah manajer investasi tersebut berhasil atau tidak, maka kita bisa melihat nilai alfa ini. Nah, seringkali istilah alfa ini dipakai untuk menunjukkan kehandalan seorang manajer investasi dalam mengalahkan return atau hasil yang diberikan oleh pasar. Jadi harapannya adalah dia akan dikatakan handal ketika return yang dihasilkan itu melebihi return pasar yang ada ya. Yang berikutnya ada namanya beta. Jadi beta ini merujuk kepada seberapa sensitivitas pergerakan hasil atau return suatu saham yang sifatnya itu relatif terhadap pergerakan hasil pasar secara keseluruhan. Jadi beta ini merujuk kepada pergerakan hasil pasar secara keseluruhan. Nah, pergerakan harga dari pasar relatif terhadap pasar itu sendiri. Atau bisa dikatakan beta dari pasar itu adalah 1 ya. Nah, jika pergerakan harga dari suatu saham atau pergerakan harga secara historikal lebih volatil ya dibandingkan dengan pergerakan harga pasar, maka beta saham tersebut dikatakan lebih besar dari 1 ya. Sebaliknya ya, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka bisa dikatakan nilai beta itu kurang dari 1 ya. Yang berikutnya ada namanya excess return to beta atau disingkat dengan ERB. ERB dalam hal ini didefinisikan sebagai selisih return ekspektasi atau return yang diharapkan dengan return aktiva bebas resiko. Dalam hal ini kita bisa menggunakan patokan investasi pada tingkat suku bunga Bank Indonesia. Nah, excess return to beta atau ERB berarti kita akan mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Nah, kita langsung masuk ke sebetulnya apa sih efisien frontier itu? Menurut Hartono ya, efisien frontier ini merupakan metode Markowitz ya, di mana tujuannya adalah untuk membentuk set efisien dan portofolio optimalnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menghubungkan antara risiko yang diukur dengan standar deviasi atau varians ya. Varians ini adalah standar deviasi kuadrat ya, dengan return ekspektasinya atau rata-rata returnnya atau mean. Nah, sehingga metode ini bisa juga disebut dengan metode mean variance method ya, atau metode mean variance. Nah, jika dianalogikan, maka kita bisa mengatakan ketika seorang investor dapat memilih kombinasi dari aset-aset untuk membentuk portofolionya ya. Jadi seorang investor itu punya hak untuk memilih ya, mengkombinasikan
aset-aset yang dimana aset tersebut akan membentuk portofolio investasinya. Nah, seluruh set portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi N aset, ya, artinya N ini banyak, berarti bisa 1, 2, 3 yang tersedia disebut dengan opportunity set, ya, atau attainable set. Nah, semua titik di attainable set ini menyediakan semua kemungkinan portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien yang dapat dipilih oleh seorang investor. Namun, untuk mencapai tujuan investasi, seorang investor harus memilih portofolio yang efisien dan menyisihkan portofolio yang dirasa kurang efisien. Efisien ini berarti dia akan menghasilkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, kumpulan set dari portofolio yang efisien inilah yang disebut sebagai efisien set atau efisien frontier. Saya ulangi lagi. Kumpulan dari portofolio atau set dari portofolio yang efisien inilah yang disebut sebagai efisien frontier. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar pada portofolio efisien dan portofolio optimal, ya. Jadi kita akan fokus kepada portofolio efisien saja. Jadi kalau teman-teman melihat garis vertikal ini menggambarkan adalah resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor. Kemudian garis horizontal ini menggambarkan sebagai return harapan, ya, atau return ekspektasi atau keuntungan yang kita harapkan dari sebuah investasi, di mana pasti harapannya adalah meminimalkan risiko dan memaksimalkan harapan. Namun secara teori mengatakan bahwa semakin tinggi risiko yang kita tanggung, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang kita harapkan, gitu ya. Nah, di sini terlihat, ya, bahwa di sini sudah terbentuk beberapa titik-titik, ya. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik H, dan titik G, ya. Dimana di sini diberikan garis tebal, ya, dari titik B, kemudian C, D, dan E. Ya. Kenapa titik B, C, D, dan E? Karena titik-titik ini adalah titik efisien seorang investor dapat melakukan investasi. Jadi kalau mau memilih investasi, maka preferensi atau pilihan yang dianjurkan adalah memilih titik B, C, D, dan E. Kita lihat di sini. Antara titik A dengan titik B, maka yang lebih menguntungkan adalah titik B tentunya, ya. Kalau kita lihat titik A resikonya cukup jauh, ya, dengan tingkat return yang diharapkan cukup rendah dibandingkan dengan investasi pada B. Nah, sehingga kita lebih dianjurkan untuk memilih investasi pada B dengan resiko yang rendah daripada A dengan tingkat return yang diharapkan lebih tinggi. Demikian juga dengan C, itu return yang diharapkan justru tinggi sekali, gitu ya. Sementara resiko yang diharapkan resiko yang akan terjadi ini cukup rendah dibandingkan dengan A. Kemudian D juga seperti itu, ya. D ini meskipun resiko lebih besar sedikit daripada A, tapi dia menjanjikan tingkat keuntungan diharapkan cukup besar. Kemudian E juga seperti itu, ya. Dibandingkan dengan G atau dengan H, maka dia cukup menguntungkan untuk dilakukan investasi. Nah, sehingga garis permukaan efisien pada B, C, D, dan E ini adalah titik-titik portofolio efisien atau bisa dikatakan sebagai efisien frontier, ya, dari sebuah investasi. Nah, sedikit penjelasan lagi. Jadi titik kombinasi portofolio yang berada pada garis B, C, D, dan E ini disebut sebagai portofolio optimal, ya. Artinya adalah set investasi yang semuanya efisien, yang paling baik di antara investasi yang lain, sehingga kita lebih dianjurkan untuk memilih portofolio optimal. Nah, pemilihan portofolio optimal ini didasarkan pada preferensi return dan risiko dari tiap investasi.
oleh seorang investor. Nah, preferensi investor pada gambar 2 ini ditunjukkan oleh kurva indifferent dari U1 dan U2 yang bersinggungan pada titik D. Ya, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kombinasi aset-aset pada titik D ini sesuai dengan preferensi investor. Nah, ini ya garis efisien frontier yang tadi terlihat di gambar sebelumnya. Ini terlihat melengkung ke atas. Jadi semakin minimal resikonya, maka keuntungan yang kita harapkan itu semakin besar gitu. Harapannya seperti itu. Nah, efisien frontier ini memberikan gambaran mengenai yang pertama adalah di setiap level return atau pengembalian, investor dapat membuat portofolio yang menawarkan risiko serendah mungkin. Yang kedua adalah untuk setiap tingkat risiko, investor dapat membuat portofolio yang menawarkan pengembalian yang paling tinggi. Jadi, seorang investor dalam semua level return atau pengembalian, yang ingin dia lakukan adalah membuat portofolio yang menawarkan risiko serendah mungkin. Jadi ingin mengharapkan tingkat pengembalian tentunya dengan harapan risiko yang akan ditanggung itu rendah. Atau pada satu titik risiko tertentu, seorang investor akan menawarkan pengembalian yang tinggi gitu. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan Lagrangian multipliers, di mana ini tidak banyak dibahas ya di dalam buku karena ini sangat matematis, jadi hanya penjelasan singkat saja ya. Jadi ini adalah metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh kombinasi atau oleh suatu kondisi atau constraint condition. Nah, di mana metode ini sebetulnya diambil dari nama matematikawan berasal dari Prancis, Italia yang bernama Joseph Louis Lagrange. Ya. Jadi metode ini adalah metode yang sifatnya sangat matematis ya, yang digunakan untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi ya. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.